Yang kedua ini serangan pokoknya ganas. Pokoknya itu sampai melesat ke, itu belum nyampe di depanku itu udah itu meledak. Nah, seperti mercon persis. Gitu. Meledak yang kuasa. Itu sampai di depanku itu langsung meledak lagi. Itu api itu lari ke sana, lari ke sana, lari ke sana. Nek jatuh ke badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Bidin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga kalian sehat selalu, meraih rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Amin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Joko Madurasa ini, yang kemarin alhamdulillah Mas Joko selalu setia ingin menceritakan pengalamannya di Lintang Misteri. Makasih ya Mas ya. Oke. Mas Joko ini akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi, perjalanan bersama teman bertemu dengan Banasbati sampai nyawa jadi taruhan. Jadi intinya sampai jadi taruhan ini sampai bisa fatal. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Joko Madurasa. Apa kabar Mas? Tos dulu dong. Makasih ya Mas, dia selalu hadir nih di studio Lintang Misteri ya. Puasa lancar Mas, bulan Mas? Alhamdulillah Mas Joko alhamdulillah sehat selalu, puasanya lancar sampai sebulan ya Mas ya. Semoga teman-teman yang menonton puasanya juga sebulan penuh ya, dimanapun kalian berada. Sudah siap Mas? Alhamdulillah Mas Joko sudah siap ingin menceritakan pengalaman mistisnya. Jangan di skip ya, biar teman-teman bisa mengambil banyak dari cerita Mas Joko ketemu dengan Banasbati. Banasbati ini sebangsa iblis atau siluman yang paling ganas. Lintang misteri antara tiap dan tiada, mereka ada. Monggo Mas, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa taruhan nyawa ya? Awal mulanya ya ada seorang teman, ya teman biasa, teman main, teman tulan lah, teman ya teman lah gitu. Nah, tuh pengen ketemu saya, ketemu di rumah ya. Mau menemui aku di rumah, tapi seringkali tidak bisa ketemu ya, nggak tahu, mungkin hanya Tuhan yang maha tahu. Tapi ini bukan malaikat ya? Bukan, ini teman biasa, teman tulan biasa, ada teman itu rumahnya Batang. Itu dalam waktu sebulan itu nggak pernah ketemu saya, jadi pengen ketemu tapi nggak pernah bisa ketemu, padahal udah janjian itu dalam sebulan. Terus pertama itu malamnya itu ngebel, Mas aku main ke rumah jenengan, aku ketemu. Ya monggo, besok bisa ketemu, aku di rumah, aku libur hari Jumat. Tapi dia kan nggak bilang waktunya pagi, siang, apa sore, kan nggak tahu. Pokoknya besok mau main. Dilalah ke apa ya? Kebetulan. Nah, kebetulan aku nunggu dari pagi, terus ada temanku lagi datang ke rumah, ya minta tolong lah. Akhirnya kan aku keluar, berarti habis Jumatan aku keluar.
Dia temanku ini yang mau ke rumah ternyata datangnya sore hari, berarti kan nggak ketemu aku. Itu pertama, bulan pertama, minggu pertama. Terus kedua kalinya dia ngepel lagi sorenya, Mas, aku mau temu jenengan nanti malam, ya habis isya lah, jam 8. Terus dia datang, kebetulan yang dilalah lagi, kebetulan lagi. Tak tunggu dari jam 8 sampai setengah 9 nggak datang-datang, aku yuk keluar lagi. Sekarang karena aku ada keperluan lain lah istilahnya, berarti mungkin dia nggak jadi ke rumahku berarti. Tapi nggak ngebel lagi, aku yang juga nggak ngebel, pokoknya nggak nelpon lagi. Aku yuk akhirnya keluar. Terus dia datang nyampe rumah ternyata jam 9 lebih. Katane aku mah perjalanan ke tempat rumahku itu dilala di jalan itu dia ada halangan. Akhirnya kan waktunya kan meleset lagi, nggak ketemu aku. Terus ini berarti yang kedua ya. Terus ketiga kalinya itu berarti sore hari. Sore hari dia nggak janjian sama sekali, terus nggak ngebel, nggak nelpon, nggak WA istilahnya. Dia langsung ujuk-ujuk cara apa ya, ujuk-ujuk ke apa bahasa Indonesia nih, ujuk secara spontanitas dia datang ke rumahku. Tapi dilalah lagi, kebetulan lagi aku nggak di rumah, nggak ketemu. Berarti itu kan ke tiga kalinya nggak ketemu aku lagi, nggak pernah ketemu. Nah, terus yang keempat kalinya, Mas, besok aku meh ke rumah sampean. Yo sebelum sampean berangkat kerja. Lah besoknya itu jam berapa sebelum berangkat kerja kan? Aku nggak tahu. Dia nggak bilang. Pokoknya besok. Dan dilalah lagi. Aku dipanggil bapakku ke rumah, ada keperluan. Jadi aku di tempat rumah istriku, aku disuruh pulang ke rumahku sendiri. Bapak ada keperluan, datang ke sini. Akhirnya kan aku datang ke rumah bapak kan. Temanku itu datang ke rumahku, nggak ketemu aku lagi. Keempat kalinya nggak pernah ketemu. Penuh halangan terus. Ada halangan terus. Dilalah nggak pernah ketemu. Terus yang kelima kalinya dia nelpon aku lagi, Mas, tolong Mas, aku mau ketemu jenengan, tolong di rumah. Ya aku mesti di rumah lah, tapi jenengan datang ke rumahku kemarin kan katanya pagi lah, tapi aku wes udah nyampe di rumah bapak kan lah, terus jenengan di rumahku telepon aku lah, aku udah mau berangkat kerja wong jam 8. Ya wes gini baik, sampean duduk manis di rumah, sampean legone kapan, istilahnya waktu senggangnya kapan, saya tak ke rumah jenengan, pasti aku bisa ketemu jenengan, bisa ketemu aku bisa ketemu jenengan, pasti. Akhirnya berarti 1 bulan, genap 1 bulan, minggu terakhir aku ke rumah temanku itu di Batang. Pas malam Senin tepat jam 8 saya ke rumahnya, bisa ketemu, nggak ada halangan apa-apa. Akhirnya sampai di sana, dia ngobrol, mengutarakan isi hatinya dan keperluan dan masing-masing. Nah, yang terakhir dia itu sebenarnya pengen ngajak aku ziarah ke makamnya Ki Ageng Jelamprang.
Lah aku sendiri belum pernah ke sana, belum tahu tempatnya di mana, belum tahu. Hanya temanku yang tahu. Terus aku ke sana, diajak naik motor, boncengan. Ya dari rumah itu berarti sekitar jam 10. Sampai sana, yang lewati alas-alas, nggak ada penerangan. Jadi gelap lah pokoknya. Itu sampai sana sekitar hampir jam 11 kalau nggak salah. Itu tempatnya gelap mas, nggak ada penerangan lampu, nggak ada, gelap. Itu masuk makomnya itu melewati pohon-pohon gede, sana pohon-pohon tok sini tengah alas. Pas begitu masuk itu memang ada pohon gede, pokoknya masuk itu di tengah-tengah alas. Nggak ada yang listrik, Nggak ada gitu, gelap semua. Lah nggak tahu kalau sekarang, kalau pas aku dulu ke sana gelap, memang nggak ada listrik. Terus nyampe sana, duduk, terus lilin. Temanku bawa lilin sih sawadah, apa lilin Spiderman sawadah. Sama lampu emergency. Cuma kan kalau lampu emergency dipakai duluan, katanya kan pakai batu. Di sana kan nggak ada listrik, nggak bisa dicas kalau habis. Nah, itu pakai lilin dulu sementara. Di sana duduk sambil doa, ya, doa lah pokoknya, berdoa di sana. Itu meh kelewati jam 12 malam. Itu udaranya itu kan, pertama saya duduk di sana itu dingin silir-silir lah, nggak koyo kenang AC kan, biasa di alam terbuka kan anginnya silir-silir semripit ya, nggak ada apa yang aneh-aneh. Nah, tapi menginjak jam 12 itu mulai hawanya panas seperti mau hujan. Yo kalau di rumah ke yo pinginnya buka baju wis pokoknya sana panas, panas kayak mau hujan. terbuka ya mas? Dia di alam terbuka, panas sekali situ, panas. Terus itu ya sampai ngelewati jam 12 lebih, 12 malam lebih, itu mulai hilang. Berarti jam 12:20 menit lah, itu udara panas itu mulai hilang, udah ganti dingin. Jam 12:30 itu mulai dingin ya, dingin sekali, tapi nggak ada angin, nggak ada silir-silir angin, nggak ada, tapi udaranya dingin tinggal dingin, itu dingin. Terus ya masih tetap duduk, aku duduk di belakang, temanku duduk di sini, tapi nggak membelakangi aku, tapi dia di depan, aku di belakang. Itu dingin sampai sekitar, yo aku lihat jam sih, jamnya itu tak lihat, tak nyalakan seperti ini kan, lihat jam berarti sekitar hampir jam 1 kurang, yo pokoknya hampir jam 1 lah, hampir jam 1 malam. Itu udara dingin itu, terus ada sinar kecil, tapi ada konsernya, itu kecil, sinar percikan, bukan sinar ya, seperti lintang itu sih ya. Nah, lintang kecil, tapi ada konsernya, belakangnya ada konsernya. Itu dari sana, dari atas pohon, jadi jalan sampai ke belakang, slup, hilang. Itu berarti di sananya makom. Nah, terus tak lihat ke, aku ya nggak ngobrol sama temanku, aku tetap diam. Tapi aku lihat dari depan ini ada orang lari kenceng, ke arah temanku itu. Habis itu sampai di depannya temanku terpental ke belakang, dari belakang.
aku tetap duduk biasa. Terus bos gue nih ngopo bos, kok nibo-nibo ki, aku kan gitu ya biasa ya, nggak tak anggap serius. Nembe aku kayak di tendang, sini ku ditendang kenceng pok, ini masih terasa sakitnya masih. Aku terpental belakang. Terus duduk lagi, duduk. Terus sebelum dia mulai duduk, aku lihat lagi orang yang itu tadi aku lihat itu lari lagi ke arahku, kenceng sekali. Tapi aku tetap diam, dia ngelewati aku, masuk ke badanku, masuk bleng gitu, tembus belakang. Tapi aku nggak kenapa-napa, selain nggak kayak temanku tadi terpental, nggak, aku tetap diam biasa, nggak terpental sama sekali, biasa toh. Terus habis itu hilang, nggak ada apa-apa. Udara ya mulai normal biasa, nggak dingin sama sekali, tapi ya silir-silir biasa, udara dingin. terus temanku mulai bilang gini, Mas, aku mulai ada perasaan takut. Dia mulai bilang ada perasaan takut, itu dari sana itu seperti ular itu sih, musruk gitu, tapi yo gede lah, itu hilang lah. Terus aku bilang gini, itu kan udah hilang ya, berarti udah hilang. Terus sampean tenang, wong Pak Dedi pendekar yo kudune wani, aja wedi yo. Tapi mas aku perasaannya wedi, yo serah kayak gini di pendekar ya, taruhane nyawa, nah orang mati ya urip. Dia mau aku bilang nah orang mati ya urip, aku bilang gitu, dia langsung pindah ke belakangku. Dia takut sama sekali, takut terus pokoknya, perasaan takut, tadinya takut ya, takut. Ya wes, nek sampean wedi sampean takut ya jadi belakangku, nek Pak Dedi pendekar ya nek orang ngarep sampingku po, aku bilang gitu. Pak Dedi pendekar mosok ning mburi, wong Pak ngelawan musuh mosok ning mburi ya. Padahal dia yang ngajak. Ya udah jadi pendekar masa nih mburi ya di pendekar berarti ya. Wes di sampingku po, di sini enggak apa-apa, enggak usah di depan. Terus sekitar jam 1:30 berarti ya, 1:30 itu datang lagi yang seperti ular itu datang. Tapi kali ini tebakanku yang kedua ini serangan, pokoknya ganas, pokoknya itu sampai melesat ke badanku atau badannya temanku yo pokoknya semaput lah, istilahnya pingsan lah. Gitu. Tapi sebelum dia nyampe ke tempatku ya aku biasa berdoa dulu, pokoknya berdoa dalam hati. Itu belum nyampe di depanku itu udah itu meledak, seperti mercon persis, gitu meledak. Itu yang kedua berarti udah meledak berarti. Tapi temanku ke masih takut tuh, takut beneran. Terus serak kaki bos, serano kaki, serano kaki, aku bilang gitu. Itu udah meledak berarti udah pergi. Serap apa? Jadi dia tetap merasa takut. Terus pokoknya konsentrasi, duduk manis, tidak ada apa-apa, berdoa minta kepada yang maha kuasa agar nggak ada apa-apa, sama bilang gitu. Terus selang berapa waktu lagi aku masih duduk, temanku juga duduk, tapi mungkin dia tetap baca doa, ya aku tetap baca doa, tapi aku dalam hati baca doa. Itu hampir 2:30 itu aku lihat dari arah atas pohon lagi
Itu seperti bola api. Itu seperti bola api. Itu datang. Aku bilang gini sama temanku, bos, iki dewe ning kene, istilahnya kita di sini kalau nggak mati ya urip, istilahnya kalau nggak mati ya hidup lah. Iki dewe kedatangan tamu yang super spesial, aku bilang itu. Ini taruhannya nyawa. Tapi ndak apa-apa, wis pokoknya diam baik. Ya minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar terlindungi, ndak ada apa-apa gitu. Aku bilang gitu. Temanku tetap duduk di sampingku, aku duduk. Tapi begitu itu bola api itu darah dari sana, ada apinya tuh, sampai di pohon itu muter-muter ke bawah, hampir menyentuh tanah, itu langsung dia berubah jadi orang, bentuknya orang, tapi masih dalam wujud api. Bentuknya orang tapi masih dalam wujud api. Besar bola apinya? Bola apinya segede ini, segede bola lah. Bola ya? Di bola itu api. Nah terus dari sana itu, di si makhluk gaib ini, ya itu mungkin yang disebut dengan Banaspati. Itu tangannya itu seperti mengeluarkan jurus, ke sana kemari, ke sana kemari, terus itu seperti itu, tapi masih dalam bentuk wujud api. Ya aku ya dalam batinku sendiri, aku nggak ngomong sama temanku, ini jelas aku nggak bisa melewati ini, ya aku mati nanti itu. Kan jelas aku mati, pokoknya aku nggak bisa melewati ini, aku mati. Tapi aku nggak bilang sama temanku, dalam hatiku sendiri aku bilang gitu. Terus seperti itu, dia mengeluarkan jurus ke sana, tangannya ke sini terus, tapi masih dalam wujud api. Itu agak lama sekali, tapi aku tetap, akhirnya aku berdoa mohon kepada Yang Maha Kuasa. Itu dia mulai berhenti tangannya itu udah mulai berhenti, diam. Itu udah mulai begini lah, ini mulai begini. Itu berarti Pak menyerang, udah begini. Itu langsung berubah lagi jadi api, datang ke arahku. Ya aku nggak menyangka istilahnya ya bisa selamat dari itu, aku nggak menyangka. Kan jelas ya mungkin masih ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sampai di depanku, itu langsung jedar, meledak lagi. Itu api itu lari ke sana, nek jatuh ke badan mungkin kebakar. Kalau enggak, itu api masuk ke tubuhku, ya aku mesti yo ndak ada nyawa pokoknya. Tapi dilalah kebetulan atas izin Yang Maha Kuasa, itu belum nyampe ke tempatku, itu udah bubar, menyebar, meledak, nggak tahu kemana perginya. Itu sudah selesai hilang. Wes bos, nggak ada apa-apa, wes kita selamat istilahnya. Besok dewe iso bali, besok kita bisa pulang istilahnya. Tuh sampai pagi itu saya baru pulang pagi, berarti pagi harinya itu ketika saya mau pulang, itu daun-daun itu memang gosong, istilah gosong ya, saya enggak terkena api, mungkin itu gosong semua, gosong banyak gosong. Karena apa ya? Iya mungkin, tapi nggak jatuh ke badanku, nggak jatuh ke temanku, yang jelas. Nah tuh, itu pagi harinya berarti ya pagi lah pokoknya, seringnya udah kelihatan aku pulang sama temanku, udah itu. Kasih temannya jenengan ya, dalam maksud apa Mas datang ke makam Lawali Jambrang ya? Ki Ageng Jelamprang.
Kakung Jelambrang itu di Batang, tempatnya ya? Di Batang Sandiareng. Terus dalam maksud apa temennya jenengan ngajak jenengan ke situ? Bisa. Ya istilahnya apa ya, dia ingin menuntaskan ilmunya, penutupan di tempat itu, bahwa dia sudah melakukan tirakat, melakukan sebagainya kan, itu penutupannya memang disegerakan di situ. Kok nggak datang sendiri mas ngajak kanan? Iya. Tuh. Terus ular ya pertama pas ular? Ya bentuknya seperti ular tapi tidak ada wujudnya ular. Tapi memang kalau dari jalannya itu gini berarti ular. Tapi nggak ada wujud bentuk ular, nggak ada. Nah, terus yang pertama ada orang yang lari itu ya. Terus sosoknya pakainya apa mas? Cuma item atau gimana? Enggak, itu enggak ada pakaian. Cuma bentuknya orang tok. Tapi kan istilahnya bayangan itu sih. Bayangan. Jadi nggak ada pakai pakaian, nggak ada pakai bentuk jari, itu nggak ada. Bentuknya orang tapi lari ke arahku gitu tok. Oh, apa ya itu bangsa Banaspati mas? Ya yang jelas itu pasti Banaspati. Kok bisa cara spontan datang tiba-tiba nyerang ini? Maksudnya gimana mas? Ya mungkin dia nggak suka sama aku, sama temanku juga nggak suka mungkin karena menyerang. Kalau nggak menyerang kan berarti teman. Kalau nyerang berarti kan dia bukan teman, dia nggak suka sama aku berarti itu tak. Habis itu makannya ada berapa mas? Ada dua. Ada dua. Ada dua tapi bentuknya tumpuk-tumpukan batu itu sih. Batu. Batu dibelah-belah itu sih. Ya. Ditumpuk-tumpuk tok, nggak bentuk makam seperti yang makam-makam di Rapi itu. Ya. Itu keluar api mas? Itu bentuknya api, wujudnya api. Api. Jadi manusia tapi wujudnya api. Masih api, mas? Api semua, ndak ada kelihatan mata, ndak ada kelihatan jari, ndak ada, itu bentuknya api. Terus itu kan makam aulia ya, wali ya? Iya. Kok yang datang kok seperti makhluk-makhluk astral itu mas tiba-tiba menyerang gitu kan? Itu kan yo ini rahasia. Oh, rahasia. Nah, yang jelas itu bukan datang, itu bukan istilahnya bukan dari makom situ. Dia datang dari tempat lain. Kiriman mas? Iya. Itu memang saya datangkan sebetulnya. Itu di desa mana mas? Di desa Sandiareng Batang. Sandiareng. Mana kan tahu Tugu Sandiareng itu kan pertigaan itu? Enggak, kalau ini saya kurang tahu masalah Tugu itu enggak tahu. Tapi yang jelas itu jalannya itu dari arah Rumah Sakit Kalisari. Ya. Itu kan Rumah Sakit Kalisari kan menghadap ke barat. Itu lurus, lewati lampu merah kan, belok kiri. Belok kiri nanti kan ada belakang rumah sakit kan ada lampu merah lagi. Ya. Itu Kali Salak kalau nggak salah. Ya. Rumahnya Bupati Bintoro kalau nggak salah itu. Itu lurus saja nanti, lurus ke selatan. Nanti melewati alas-alas. Lewati alas-alas nanti ada ya alas pohon gede-gede. Ya. Nggak ada rumah. Itu lurus saja, lurus mentok. Nanti pas ketemu pedesaan itu perempatan. Itu perempatan itu berarti arah ke kanan, arah ke kiri, arah lurus kan. Itu nyebrang saja lurus mentok, nanti belok kiri, mentok lagi, ketemu alas lagi. Dukuh terakhir. Habis rumah ndak ada rumah lagi, adanya alas-alas tok itu. Dari tengah-tengah alas. Tapi kemungkinan kalau masnya pas waktu apinya nyerang depannya, apa ya? Meledak ya. Ya. Tapi kalau nggak meledak mungkin kebakar mas. Ya yang jelas kosong Kosong ya. Jangan aja kosong mas. Daun kosong kok, warnanya hitam kok. Ya. Terus pas waktu masa ngomong sama temennya ya mau jadi pendekar, takut ya. Tapi ini tujuannya memang mau jadi pendekar. Ya kan istilahnya penutupan dan pungkasan tirakat, hasil tirakat kan terakhir. Ya yang jelas kan punya ilmu yang bisa bermanfaat gitu aja.
Tapi istilahnya kata-kata guyonan saya, kelakarnya saya kan kalau mau jadi pendekar ya ning ngarep po, mosok ning mburi. Yo itu pendekar kan, kelakarnya saya seperti itu. Istilahnya. Ya berdua ya, sendiri Iya. mungkin ya udah meninggal. Iya, itu taruhannya nyawa lah, kalau nggak mati ya hidup. Nah, Sama saat Masnya ditemuin walinya nggak mas? enggak Ya. di situ. Ah, Ya masuk ke alam situ. enggak. Saya enggak lihat apa-apa di situ. Cuma didatangin secara spontan ya, tiba-tiba secara nyerang gitu ya. spontanitas, ya. Setelah kejadian itu si temannya pulang ke rumah nih mas, terus ngajak lagi ke depannya mas. Enggak pernah ngajak ke sana lagi. Terus jadi apa terus habis di makam? Iya, enggak jadi apa-apa, biasa seperti masyarakat, seperti kita. Aku baru dengar mas, kalau ada panas batin bisa nyerang jurus seperti manusia ya. Aku juga pernah ditemuin panas batin tapi bentuk bola mas. Waktu aku mikir sholawat malah jadi dua. Itu di timur Sampah Slamaran pas waktu mancing. Dulu aku mancing itu berlima mas, berlima. Dari awal perjalanan kita sudah banyak kendala diganggu. Situlah nyampe situ aku mancing, terus aku pisah dari utara ya, aku pisah sendiri, aku mancing di samping ada pohon randu, tapi aku mancing itu ada di suara nangis perempuan itu. Terus selang berapa menit tiba-tiba secara spontan ada bola api keluar malah dari bawah mas, dari bawah ke atas bentuk api. Aku baca sholawat jadi dua gitu, terus hilang. Selamat berarti. Waktu itu. Nah, selamat berarti dengan. Selainnya ada cerita lagi ya mas? Ya insya Allah masih ada, berikutnya masih ada. Banyak ya? Insya Allah. Wow, nih teman-teman Tamstri ya mas Joko, ceritanya masih banyak, tapi next time ya mas ya. Ini sudah malam ya. Barangkali ada pesan nih mas buat teman-teman nih, biar teman-teman bisa mengambil ceritanya jenengan tentang panas batu ya, kalau sampai mengakibatkan bisa fatal gitu. Ya yang jelas ya kalau kemana-mana berdoalah, minta kepada ya Tuhan Yang Maha Kuasa biar dikasih keselamatan, nggak ada aral merintang atau hal-hal yang bisa mengakibatkan kita itu sakit dan sebagainya. Itu jalan satu-satunya adalah minta kepada ya Tuhan Yang Maha Kuasa biar sehat, biar selamat, nggak ada apapun. Itu aja. Tapi masa untung nggak nyampe masuk ya apinya ya mas, langsung meledak ya. Semoga video ini bisa diambil pelajaran kita semua ya, yang namanya di makam-makam aulia di tengah alas ya mas ya. Tengah alas itu sangat angker ya, tiba-tiba ada sosok panas batin dan ular, ada orang yang menyerang. Itu yang namanya bangsa-bangsa makhluk gaib, makhluk astral itu ada. Jadi mungkin mereka ingin mencoba Mas Joko, mungkin Mas Joko menantang mencoba ilmunya gitu ya mas ya. Yang penting teman-teman banyakin istighfar dan sholawat agar kita selamat dunia dan akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat maktub jangan kita tinggalkan. Itu sudah kewajiban umat Islam, umat kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin. Dan sampai sini Linta Misteri pamit. Bila ada salah kata dengan saya Gus Mibin dan Mas Joko, mohon dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Ini sudah besok 2 hari lagi kita sudah mencapai hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri Antara Rakyat dan Tiada Mereka Ada. Masih mas. Thank you.